Bismillah, Assalamualaikum, anggap aja ini podcast. Kali ini Yola masuk sharing, gimana sih rasanya kuliah ngambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Dan Yola kepikiran untuk bahas ini. Mungkin aja teman-teman ada yang minat masuk pendidikan bahasa Indonesia. Tapi ragu-ragu, kuliahnya kayak gimana? Apa aja yang dipelajari, serta prospek kerja nantinya bakalan gimana. Insya Allah nanti Yola akan bahas sedikit apa bedanya kuliah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, dan sastra Indonesia. Ini akan berpengaruh ke gelar yang nantinya akan teman-teman dapatkan setelah lulus, karena 3 jurusan yang Yola sebutkan tadi itu kesannya serupa tapi ternyata tak sama. Awal-awal Yola kira itu jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu kuliahnya gampang. Ya, kita kan udah pakai bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA. Pelajarannya juga terkesan gampang. Kayaknya ini, dari semua pelajaran yang di UN kan bahasa Indonesia itu yang paling gak dikhawatirkan lah. Nah, mata kuliah seperti apa aja sih yang ada di jurusan bahasa Indonesia? Ada keterampilan menyimak, keterampilan membaca, pengantar linguistik, teori sastra, ilmu sosial dan budaya dasar, dasar-dasar dan ilmu pendidikan, pendidikan agama Islam, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Nah, mata kuliah yang Yola sebutkan tadi adalah mata kuliah yang akan teman-teman pelajari pada awal semester 1. Setelah mengenal mata kuliah yang udah Yola bahas barusan, sebenarnya kita udah bisa membedakan apa bedanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau PBSI, bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia atau PBI, dan sastra Indonesia atau SI. Jadi ada PBSI, PBI, dan SI. Gimana gelarnya nih? Kalau bidang pendidikan, itu udah pasti gelarnya SPD. Mau PBSI atau PBI, pasti gelarnya SPD. Sementara untuk jurusan sastra, itu gelarnya tergantung prodinya di bawah naungan fakultas apa. Kalau misalnya prodinya berada di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Sastra, maka gelarnya akan SS, Sarjana Sastra. Kalau misalnya prodinya berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Budaya, itu gelarnya akan SHUM, Sarjana Humaniora. Nah, untuk gelar Sarjana Bahasa, atau misalnya dari S1-nya udah ngambil linguistik, itu biasanya gelarnya adalah SLI, atau Sarjana Linguistik. Soal prospek kerjanya, teman-teman gak usah khawatir, apalagi yang ngambil di bidang pendidikan. Nah, pendidikan bahasa Indonesia itu satu mata pelajaran yang gak mungkin dihapuskan dari kurikulum. Bener gak sih? Masa bahasa sendiri dihapus gitu? Gak ada pelajarannya? Gak seperti bahasa daerah. Bahasa daerah sekarang di sekolah-sekolah udah mulai berkurang, bahkan gak ada. Nanti teman-teman bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi penulis. Walau sebenarnya penulis itu bisa siapa saja, nggak harus selalu jurusan bahasa Indonesia. Teman-teman juga bisa jadi editor, bisa jadi ahli bahasa di bidang hukum. Di pengadilan itu perlu bahasa loh. Teman-teman bisa bekerja di bidang bahasa, yang tugasnya itu menentukan baku, tidak bakunya sebuah bahasa, dan mengenal bahasa baru, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa bekerja di Kemendikbud mungkin, tahu teman-teman bisa jadi sastrawan. Bahkan bisa loh kita dosen bahasa Indonesia tapi mengajar di luar negeri. Arti secara tidak langsung sebenarnya di luar negeri itu ada loh program studi bahasa Indonesia. Cuman ya syaratnya pasti kamu harus paham dulu bahasa asing yang memang mau kamu tuju, supaya kamu bisa jadi dosen bahasa Indonesia di sana. Oke, itu aja yang Yola mau sampaikan. Semoga memenuhi rasa penasaran teman-teman terkait jurusan ini. Kuliahnya gampang kok, cuma nggak segampang yang kita kira aja. Jangan lupa like, comment, and share. Boleh di komentar juga kalau ada yang kurang di bawah. Atau mau menambahkan mungkin teman-teman ada yang udah masuk jurusan bahasa Indonesia lebih dulu. Sekian dan fi amanillah.